Cantik ya, pokoknya Cantik Melanie sekali. tercantik Cantik ya. Tipe-tipe cowok-cowok Tom. internasional. Cewek. Cowok-cowok bule tuh pasti kalau ngeliat Melanie tuh pasti ya nggak sih, ada yang suka ada yang nggak juga sih, sama aja sih gitu. Tapi benar atau salah kalau Kak Tyson itu nggak bisa hidup tanpa Kak Melanie? You can. I can. Of course ya. Bisa, tapi I won't do that. Tapi dia nggak mau. Saya akan tidak mau. Jadi you harus kalau you want your husband to look at you differently, you need to do different things. Datang ke kerja, hey sayang, I bought you lunch. Jangan pikir dia ngomong apa, oh saya gak butuh. You tinggal aja dan pikir, this is what I gotta do. Oke guys, sekarang aku udah ada Kak Melanie Ricardo sama Kak Tyson di sini nih. How are you guys? Good. Yes. Well, thank you. How are you? How are you? Sebenarnya mereka yang udah baik-baik, gue yang nggak baik-baik. Kita cerita-cerita soal perjuangan Kak Mel dan Kak Tyson aja. Udah menikah udah berapa lama sih? Hampir 11 tahun. Udah hampir 11 tahun nih. betul. Pacaran nggak? Sempet pacaran nggak sebelumnya? Setahun setengah pacaran. Setahun setengah pacarannya. Ketemunya kenalnya di mana sih? Di mana tuh? Di tempat parkir lagi. Dia apa? Lagi parkirin mobil. Iya. Gua aja ke mobil gua, langsung kawin di situ. Kenalin dari a mutual friend. Mutual friend, teman dari orang Indonesian tapi tinggal di Melbourne. Oh. Terus dibilang, kamu mau ketemu perempuan dari Indonesia? Ya udah, coba aja. Tapi saya pikir tinggal di Melbourne, tapi akhirnya Indonesia. Tapi dia bukan pertama. Pertama Ayu Dewi. Serius? Serius? Makanya ada masalah. Enggak. Saya cuma bicara sama enggak. Collab sih. Bukan. Kayaknya semenjak gua udah masuk rumah tangga orang pernah telepon gua loh. Kita collab sih. Terus? No, and then I spoke to her satu malam, kira-kira setengah 12 malam. Terus it was Yahoo Messenger, zaman lama-lama. Terus bicara, oh sorry, nice to talk to you, Ayu, nggak masalah. Tapi setelah itu tidak bisa masuk lagi ke Yahoo Messenger. Buat hidup. And then teman kita namanya Cynthia bilang, oh gimana sama Ayu? Ya oke. Tapi nggak bisa masuk ke Yahoo Messenger lagi. Tidak masalah sama Ayu. And then, oh oke. Oh ini teman saya, Melanie. Oh oke. Boleh bicara sama dia, see if cocok seperti itu. And then the first time lihat foto, wah dia sangat indah sekali. Indah sekali, gua gunung. Indah sekali kayak gunung, and then cantik sekali. Oh cantik, bukan ganteng ya pertama kali ngeliatnya. Enggak ada pikiran ini sebenarnya dia laki-laki apa perempuan gitu. No. Enggak. Ada beberapa orang di sana pikir seperti itu, tapi saya nggak pikir seperti itu. Cantik ya, pokoknya Cantik Melanie sekali. tercantik Cantik. ya. Tipe-tipe cowok-cowok Tom. internasional. Cewek. Cowok-cowok bule tuh pasti kalau ngeliat Melanie tuh pasti ya nggak sih, ada yang suka ada yang nggak juga sih, sama aja sih gitu. Tapi pasti banyak orang yang bilang kata kita itu ketemu di Facebook, itu enggak benar. Itu Facebook untuk bicara. Ketemu bukan. Masa ketemu di Facebook? Bukan. Tapi following up-nya on Facebook. Betul. Oh jadi pernah chatting-chattingan di Facebook kayak begitu ya, saling kepo-kepoan gitu ya. Nggak kepo-kepo banget sih. Dia nggak kepo-kepo Masa? banget. Masa sih? Nggak. Kan pacar saya banyak dulu, gua Oh, masa bukan sih? cuma dia doang. Berarti Ya, kenal iya. sama Tyson masih ada pacar yang lain dong? Ada lah, masih ada. Tyson? Kan nggak langsung jadian. Berarti ini ketahuan siapa yang setia ya di sini. Sebelum menikah dia paling lama relationship buat hidup. Ya? Kenapa nggak mau ikut ke Melbourne waktu itu? Kan Tyson kan cari istri untuk dibawa tinggal di Bukan Melbourne. cari Ngapain istri. gue di Melbourne jual kopi, gue mau ngapain? Gue di sini artis. Gue Kirain jadi instruktur senam gitu. getting real aja. Nggak, sebenarnya kalau gue di Melbourne pun gue masih bisa kerja karena kan gue lulus kuliahnya hukum internasional. Puji Tuhannya cum laude, so I can survive di Melbourne juga gitu. Terus bahasa juga pasti bisa gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk gue sempat kepikiran sih, maksudnya apa gue jadi penyiar radio ya di sana gitu. Tapi ya udah enak di sini, and my family all in here. Jadi ya udah di Indonesia aja. Iyalah ya, namanya negara ini Indonesia, kalau kita mau kemana-mana jauh-jauh tetapnya kangen ya sama nasi ya, Yes. rendang. Susah banget. Satu hari di Melbourne dulu kita saat pacaran dia menangis sama ingin kembali ke Indonesia. Satu hari homesick, betul. Tapi aku punya beberapa pertanyaan nih ya, pengen Boleh, aku boleh, tanyain ke kakak-kakak karena waktunya juga nggak banyak ya kan, Nah sekarang aku pengen jawabannya jujur, tapi harus jujur ya. Oke.
Di antara kalian berdua, siapa yang bangunnya lebih dulu kalau di rumah? Pagi. Yes, Ya. me. Kakak, Pak? Tergantung. Oh ya, kerjanya Iya. pagi. Iya. Tergantung. Tergantung Kalau gimana? ada pandemic saya udah lewat, Iya, udah oh iya, at the iya, door. Iya. Setengah 6. Kalau dulu waktu sekolah, dia kan ngajar sekolah, ya, sekolah kan masuk jam 7 pagi. Sekolah di Jakarta Barat, ke Jakarta Timur, dia dari jam 5 udah bangun. Setengah 6 biasanya gue masih tidur. Tapi karena pandemi kan work from home. Iya benar ya, sekarang work from home jadi nggak mesti bangun pagi ya. Oke, terus di antara kalian berdua siapa sih yang paling jorok gitu? Naruh barang sembarangan atau buang sampah sembarangan? Dua-duanya. Dua-duanya sama sih ya. Oh dia cinta banget tuh kan sama kakak lo. Dua-duanya sih. Kelihatan banget Tyson tuh cinta sama kakak dari cara dia. Yes. Sama sih dua-duanya. Jadi gue juga suka subscriber, dia juga suka subscriber. Oh enggak, cinta. just Enggak, cinta. cinta. Nah terus lanjut, di antara kalian berdua siapa sih yang paling mellow? Paling mellow, probably me. Ya, kelihatan lah ini nggak mellow, sangar begini mukanya. Kalau gue melo nggak melo bukan slow, melo. Mellow. Kenapa gitu mellownya? Bikin ketawa lebih baik buat hidup. Benar. Makanya itu yang ngebuat betah sama Melanie karena bikin ketawa mulu. Oh iya, dia bikin saya ketawa banyak. Iya. Oh iya. Lama-lama dia- gila. Kemana-mana dia hampir selalu bikin saya ketawa. Iya, kadang-kadang marah-marah nggak? Oh, lumayan. Iya. Lumayan marah-marah. Tapi apa sih hal yang suka bikin mellow tuh apa? Sifat saya? Maksudnya kan kakak ini kan melankolis gitu. Maksudnya gimana sih kak? Melankolis. Melankolis. Buat sifat saya? Kamu lebih mellow kan? Ya sekarang udah 40 tahun, jadi harus pikir banyak orang udah meninggal terlalu muda, jadi Stres. ya stres. So you need to Maksudnya gini, stress. di usia muda banyak orang yang meninggal tiba-tiba. Yeah. So? Sorry. Ya, you need to harus cari alasan yang tidak stres dan harus ketawa. So So you have to appreciate life. harus menghargai Oke. hidup, and the people having it. Oke, jadi intinya tuh nggak mau terlalu melo-melo banget lah sekarang ya, nggak mau terlalu stres-stres yang dipikir, yang nggak penting-penting nggak usah terlalu dibawa, Betul. terlalu kepikiran gitu ya. Betul, Kita nikmatin hidup aja. Oke. So, di antara kalian berdua nih siapa sih yang paling deket sama anak-anak? Sama-sama sih. Tyson juga deket sama Courage, paling deket sama Courage. Iya. Terus aku sama Chloe, sama Courage dulunya deket. Kita lanjut lagi. Ketika ada masalah, siapa sih yang jadi decision maker dalam menyelesaikan? Probably. Oh ya? Iya. Yang lebih sering ngajak Decision. ngobrol duluan masalah gitu. Oh Tyson. Tyson juga Decision suka. making. Misalnya, Siapa yang suka listen first. Sorry. Okay. Misalnya, you have to listen and then after that you answer. berantem aja deh, berantem deh. Siapa yang nah, Decision. kalau lo mau interview orang nih, caranya lo harus bisa deketin dulu. Oh iya. Nih, that's Iya, right. Kak. I'll tell you story. Okay. Everyone can throw in a question. Iya. Semua orang bisa kasih pertanyaan, tapi dibutuhkan skill untuk bisa menginterview orang. Oke, bagaimana kak? Nah, misalnya dia bingung nih, lo harus deketin. Karena dia nggak ngerti, lo tuh miss di tengah. I heard decision tapi I didn't hear, didn't The second concentrate. one dia nanya, siapa yang lebih sering ajak ngomong duluan pada saat lagi berantem? Oh, Gitu. Oke. Jadi lo dapet nih jawabannya, karena lo Benar. kesini dia Makanya kan ada hostnya di tengahnya. jadi gue yang udah, Karena bisa di tengah-tengah. yang Nah, mengalah Heeh. saya. Jadi duluan ngajak ngobrol Iya, gitu. iya. Oke. Sorry. Jadi yang selesain masalahnya kakak, tergantung, decision makernya kakak. Decision maker biasanya gue, karena kan Indonesia kayak misalnya pada saat gue lagi COVID, kemarin mama sama papa kena COVID, decision makernya harus aku, karena kan aku yang lebih mengerti mengenai Indonesia. Oke. Nah sekarang ada benar atau salah nih. Iya. Kita main benar atau salah ya. Pertama kata Tyson dulu. Melanie itu adalah wanita yang suka dimanja. Benar atau salah? Manja, ya dia manja. Oh iya manja. Masa sih? Masa sih? Aduh, She's manja. Oke lanjut. Ratu pijat ratu di Indonesia. Ratu dia. pijat. Ratu pijat, sorry. Pijit ratu. Ratu pijat. Ratu pijat di I Indonesia. love massage. Oke. Kedua Kak Melanie itu adalah perempuan yang paling susah diatur. Benar atau salah? Atur apa maksudnya? Hah? Atur apa? Susah diatur. Susah diatur aja gitu. Saya nggak atur. Ya enggak, you have to answer the question. I guess no. So what do you think? Nah gitu, benar atau salah? I don't try. Saya nggak coba. Oke. No? I guess no. Saya Nggak pernah mencoba untuk ngatur Kak Melanie. Kenapa alasannya? She's strong-willed.
dan nggak Iyalah, butuh. udah nggak butuh-butuh diatur-atur. Nggak butuh. Udah sama-sama dewasa ya. Udah tua nih. Ya oke deh. Tapi benar atau salah kalau Kak Tyson itu nggak bisa hidup tanpa Kak Melanie? You can. I can. Of course ya. Bisa, tapi I won't do that. Tapi jangan. Saya akan. Oh ya. Jadi apapun masalahnya, apapun yang terjadi akan terus diperjuangin. Betul. Sampai Kecuali ada seperti saya bilang tadi, kalau ada berantem benar-benar pukul 2 kali dan tidak berubah, I'll step away pasti. Selingkuh atau pemukulan gitu. Ya, seperti itu. Anything else can be communicated, gitu loh, menurut saya. Oke. Ke Kak Melanie sekarang ya. Iya. Kak Tyson ini sosok yang pemarah benar atau salah? Salah. Jadi Sesuai aja, maksudnya enggak, kalau pemarah tuh kan temperamental, kan dikit-dikit marah. Kalau Tyson enggak sih gitu. Tapi kalau sensitif iya, tapi kalau pemarah sih dia nggak cuma sensitif. sensitif. Dia tuh butuh disayang, butuh dikasih waktu gitu kan. Menurut gue sih memang ya sama seperti pekerjaan kan. Kalau kita pengen sukses dalam pekerjaan, pernikahan pun harus dikasih waktu kan. Gitu. Oke. Tyson ini adalah sosok yang pemalas, benar atau salah? Oh, no. Nggak. Not at all. Kayaknya nggak kelihatan pemalas ya, orang Not tadi aja at udah all. ngajakin Yes. sit up. He can waking Gimana up. pemalas sih coba? Iya, dia bisa bangun jam 5 pagi untuk ngajar olahraga. Olahraga dulu. Yes, udah gitu terus kayak misalnya waktu dia ngajar sekolah, dia bangun jam 4:30 ya, karena rumahnya kan jauh dari sekolahnya dia. Ada beberapa sekolah di Tangerang, kita dari Jakarta Timur, imagine kan. Terus dia harus dealing dengan anak-anak kecil di sana, not even his kids, right? Gitu, yang harus kadang-kadang susah untuk diaturnya gitu, untuk bisa ngajar, untuk provide the family. So I think he's not lazy. Tapi mungkin pada saat ini berkat Tuhan itu lebih banyak melalui gue gitu. Tapi kan bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti, saat mungkin gue sudah tidak terlalu produktif, berkat itu akan datang melalui perasaan. Tapi kalau lazy, he's not a lazy person. I hate LAZY. Itu dia sebel banget dengan kata lazy. Oh ya? Jadi nggak suka sama orang-orang yang pemalas Karena kayak gitu. even di Alkitab ditulis loh, Apa tuh? bahwa orang malas itu nggak boleh makan. Kenapa? Artinya Tuhan bilang, bukan berarti kalau lo mau sukses, yes you need to pray, tapi lo juga harus lakukan jadi bagian lo. You have to work the best that you can. Betul. Karena orang malas itu Tuhan bilang nggak berhak untuk makan. Apakah Kak Tyson ini true love ya kakak? Of course lah. True love. It's my soulmate. Iya. Soulmate. Soulmate. Ding ding. Ding ding. Well, aku ada pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Meninggalkan atau bertahan? Meninggalkan atau bertahan? Sampai saat ini, aku nggak mau takabur ya, tapi sampai saat ini bertahan. Bertahan. Bertahan dan memperbaiki dan menikmati. Jadi jalanin aja ya. Bukan jalanin aja. Apa tuh? Diperbaiki. Menikmati katanya. Karena Jadi aku nggak senang kalau dengar orang bilang, ya udah ntar deh jalanin aja. No, for me, buat aku hidup itu adalah pilihan. Aku mau stay sama dia, ya kita perbaikin yang kita bisa, kita perindah supaya kita bukan cuma staying in a marriage, tapi juga bisa menikmati pernikahan ini. Kalau Kak Tyson, Keluarga di sana. Saya tahan. bertahan. 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 Apapun masalahnya nanti, seperti kembali lagi ke tadi ya jawabannya ya. Apa artinya? Yang tadi kayak No, leave it or trying to work on the marriage. always work on it. Always. Selalu. Always ya. And the work on yourself, harus kerja diri sendiri. Ada tips-tips nggak sih mungkin buat penonton di rumah gitu? Gimana caranya supaya bisa mempertahankan rumah tangga dari dua budaya yang berbeda? Aku sih cuma inget apa yang pendeta aku kemarin bilang, yang bikin aku pada saat lagi punya problem lumayan gede sama Tyson. Karena aku bilang, itu keluar di berita-berita juga tuh, maksudnya Melanie udah kehilangan perasaan sama Tyson, udah ilfil. Salah, emang aku ngomong pada saat aku lagi kemarin konselor pernikahan, aku bilang, aku tuh udah kayak nggak punya perasaan untuk lanjutin, karena kan ribut terus gitu. Tapi si pendeta aku tuh bilang bahwa pernikahan itu bukan hanya masalah tentang perasaan. Marriage is not only about feeling, but marriage is more about commitment. Karena kalau hidup cuma ngikutin perasaan, ya sekarang lo bayangin kan, gue males nih olahraga, ya lo gak akan lakuin, lo gak akan sehat. Tapi kan pasti ada waktu-waktunya, aduh gue kayak males deh berangkat syuting, tapi tetap lo jalanin kan. Sama seperti pernikahan, gue gak pengen nih, gue lagi males ngomong sama dia, tapi ya tetap dijalanin juga. Mau nggak mau, karena kita ada komitmen dalam satu hubungan, ya udah janji di hadapan Tuhan. Ya kan, apalagi kita menyangkut anak-anak, so bener banget gue ngomongnya. Ya bener dong, bener. Ya tapi gue so bener banget, apa yang gue lakuin ya prakteknya berbeda gitu. Karena memang selalu teori dengan praktek kan susah.
akan saling berbeda kan. At least you know. Tapi aku banyak banget belajar soal masalah rumah tangga dari Bunda Inul dan dari Kak Melani kan. Karena kan selama ini kan kita sering kerjanya bareng dan hampir setiap hari kita ketemu bareng-bareng kan. Curhat-curhat, jadi ada masalah tuh selalu kelihatan gitu ya kan. Salah satu di antara kita ada problem aja pasti kelihatan gitu. Nah itu Bunda pernah bilang, kamu juga pasti tahu kan. Bunda tuh bagus banget, Bunda Inul dia bilang. Kalau kita dikasih berkat 5 sama Tuhan, ini yang kemarin juga bikin gue juga selalu ingat ya saat gue lagi ribut sama Tyson. Kalau kita dikasih berkat 5 sama Tuhan, dikasih sehat, anak-anak yang cakep-cakep, dikasih karir, dikasih kekayaan, dikasih rumah tangga yang mungkin lagi ada masalah. Ingat dong 4 kebaikan yang Tuhan kasih. Masa lo mau hilangin 4 ini hanya demi 1 ini? Iya benar. Jadi kita jangan pikirin jeleknya aja, tapi coba hitung juga kebaikan dia udah berapa Itu banyak. quotes by Bunda Inul loh. Iya itu by Bunda Inul. I love you Bunda. Bunda banyak banget ngajarin kita ya Kak ya, kesabaran, gimana caranya jadi istri yang baik dalam rumah tangga. Well, tips buat aku apa nih Kak sekarang? Ya. Ya Kak, kamu udah sering ngasih tips ke aku gitu, tapi coba deh Kak di depan penonton vlog aku nih. Gue tuh takut tuh kalau disuruh kasih tips pernikahan, karena menurut gue juga berjuang dalam pernikahan gue. Jadi kalau Kamel tips dong rumah tangga yang harmonis, jangan, don't ask me. Tapi paling nggak if I can share my experiences ya, bahwa memang seperti aku bilang tadi gitu, untuk orang-orang yang baru pengen menikah nih Lin gitu, it's good untuk bisa punya pernikahan wedding yang besar, tapi percaya deh dibutuhkan lebih daripada sekedar itu untuk bisa mempunyai pernikahan yang langgeng gitu. Ya kalau menikah sama bule sih butuh toleransi yang lebih agak di-expand, diperluas, karena balik lagi nilai-nilai yang aku percaya benar dengan nilai-nilai yang bule percaya benar itu kan berbeda. Tapi sepanjang tidak ada KDRT, tidak ada tidur sama laki-laki perempuan lain gitu, saya rasa semuanya masih kita bisa usahakan sama-sama. Aku juga maunya mempertahankan rumah tangga aku sih, karena sampai saat itu sebenarnya berantemnya kan udah lama ya, udah lumayan berbulan-bulan nih kan, udah berlarut-larut. Tapi kenapa nggak cerai-cerai juga? Karena masih mau bertahan gitu, masih mau bertahan. Cuman gimana ya, susah juga gitu kan ya. Kalau mau bertahan harus dari it takes two tango kan Kak. Iya. Tapi kalau misalnya itu ya aku tetap sampai sekarang masih tetap merendah. Seperti yang Kakak kasih tahu juga, jangan pernah ngelawan. Nggak pernah sedikit pun aku lawan dia. Kalau kata teman-teman gue yang muslim suka bilang Allah maha membolak-balikan hati. Benar. Yang penting kita terus aja berikhtiar, terus berbuat. Kalau menurut Kak Tyson kan laki-laki. Mungkin lebih dewasa juga dari suami aku. Menurut saya harus waktu bersama. Harus. Kalau misalkan 10 menit tapi tidak pakai HP, tidak mengganggu yang lain, itu bisa sesuatu bagus. Tapi you need to make time for each other. You need to learn to show him that you're lebih perhatian. Dia minta sesuatu, do that. Jangan just hear it, okay? Yeah. It might be something. It might be. Ada baca sebenarnya, ada buku itu Gary Chapman 5 Love Languages. Ada perempuan, I'll try to shorten this, okay? Ada perempuan sering pergi sama teman-teman, terus cowok tidak mau baik-baik sama istri. Terus suaminya, dia banyak orang bilang, oh you just tinggalin aja, berhenti, you can find a lebih cakep, handsome guy, menikah lagi. No, saya udah komitmen sama Tuhan. Terus salah satu suaminya minta dari istri seks. Gimana perempuan mau seks sama suami tidak bicara jelekin segala macam? Gak mungkin. Ya. Gary Chapman bilang, you just bicara sama dia dan baik-baik aja dan try to do the things he asked for. Kalau kamu mau curhat, datang ke saya curhat. Tapi you start to change all the things he wants you to do. Berubah makanan. Dia bilang, saya mau istri yang terbaik untuk suami. Dia bingung berapa bulan. Terus berapa bulan dia bilang, berapa minggu. Kenapa istri saya mau seperti ini? Udah 3 bulan making love, well, let's just say sex, not making love, itu beda. Atau dia harus change her everything untuk dia. Berapa lama suami sangat-sangat kesel diri sendiri dan menyesal. Oke, saya udah jadi lama tidak suami baik. Berubah karena dia tahan, bukan semuanya untuk dia. Pertama untuk Tuhan. Berubah. Jadi kalau you want your husband to look at you differently, you need to do different things. Datang ke kerja, hey sayang, I bought you lunch.
Jangan pikir dia ngomong apa, oh saya gak butuh. You tinggal aja dan pikir, this is what I gotta do. You buy some sexy lingerie and you do something sangat sweet for him. Yeah, because this is why I love my wife, is because she's one for life. I buy her jadi gitu, lingerie. Kak. I buy her lingerie. Yeah, this is the difference. Yeah, Yeah, I buy her lingerie all the yeah. time because she's Yeah, the one yeah. beautiful woman God gave me. I want to make love to her. Yeah. I want her to know that there's no other guy that's going to treat her. Iya, Maybe iya, I iya. can't buy her the Mungkin world. kita kurang quality time. Yeah, gitu ya. the quality time it has to be physical juga. So you go on like, jangan pikir cuman in this environment. You need to expand your mind. You show him more love by send him a message, by pokoknya beda. So he realizes, wow, this is my beautiful wife. Wow, if I lost her, gimana? How would I feel? Kesel. If he sees you holding another guy's hand, he'll be like, oh my gosh, this is the beautiful woman that God gave me. I need to cherish her more. Yep, yep. So you need to do better how. Itu di Gary Chapman 5 Love Languages. Nanti kayaknya aku perlu baca buku itu ya. Itu bagus banget. Bagus Tapi banget, ya. I'll send Melanie the actual book because ada macam-macam. Oh, Tapi ya? itu ada macam-macam perempuan buat suami. Oh, jadi beda. Ada beda. Oh, Tapi oke. this is ini ceritanya, the lady baca-baca banyak orang bilang you kabur aja bisa dapat yang lain, tapi dia tahan untuk Tuhan. Yang penting tuh iman sih. Kalau kita hidup di Betul. dalam iman, kita hidup di dalam kekuatan ajaran agama yang benar gitu ya. Pasti Betul. kan kita juga pasti akan menjadi orang yang benar gitu Bisa. ya. Kan? Bisa. Cuman ya mungkin itu dialah namanya kita balik lagi ke manusia. Betul. Tetap punya ego, tetap punya. Sorry, permisi. And the tip is, you need to know belajar diri sendiri. I can't control Melanie. I can control how much I show her love dan ingin step by step. Mengalah itu sulit. Itu turunin ego. Kalau your ego is like, oh, my ego is too penting, pasti bertry. Okay, I gotta turun my ego. Kenapa? Karena pertama Tuhan kasih anak, kasih rumah, kasih mobil, itu dari Tuhan. Okay, saya mengalah. Bukan diri sendiri, bukan, itu berat. Harus turun ego. Sebenarnya sih. Jadi kita jangan hanya berdoa tapi juga berusaha ya Kak ya. Iya. Makasih banyak ya Kak Melanie, Kak Tyson. Aku udah banyak diajari, udah banyak dikasih masukan. Gak capek-capek loh Kak Melanie ngasih masukan ke aku. Mungkin kali ini aku udah banyak belajar juga dari Kak Tyson ya. Karena dari sisi laki-laki yang lebih dewasa gitu ya kan. Itu juga dari opposite gender itu bisa Iya, belajar juga. bisa juga ya kan. Karena kan Kasih- biasanya kalau perempuan kita terlalu banyak berpikir pakai perasaan. Kalau laki-laki lebih ke logika. Jadi mungkin ada pendapat yang lebih masuk gitu ya kan. Oke, jadi aku makasih banyak masukannya. Aku mohon doanya juga dari kakak-kakak gitu. Semoga Boleh. dari semua juga penonton di rumah, mohon doanya yang terbaik bagi aku, bagi hidupku, bagi anak-anakku ke depannya bagaimana, karena aku pengennya semua damai. Pengennya semua baik-baik aja. Ya, aku juga pengen kan kayak kakak bisa 11 tahun menikah gitu ya kan. Anak aku punya keluarga yang utuh. Pasti nggak ada lah yang mau perpisahan gitu. Maksudnya kita pengennya damai semuanya. Oke, aku mohon doanya dari semua. Makasih banyak masukannya. Kita doain ya. Iya, makasih banyak ya Doain Kak. ya. Sampai ketemu lagi kita Kakak. Bye guys. Bye. See you. God bless you Terima all. kasih. God bless you all.